Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 D3 Bahasa Inggris, mata kuliah PPKN. Di sini kami sedang mengadakan kegiatan FGD dan untuk membahas beberapa topik yang akan kami bicarakan pada hari ini. Saya selaku moderator Syahrul Fataranto Saputro dan juga teman saya Brilian sebagai notulen dan juga teman-teman saya yang itu Fitrian Zahilmi, Yeni Kusrini, Yasida Zahra, dan juga Syahla Revizika sebagai anggota FGD. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.26, maka kita akan segera memulai kegiatan FGD ini. Untuk pembukaan, saya akan memulai dengan satu pertanyaan, yaitu mengapa kita perlu menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Apa untungnya untuk kita dan bagaimana apabila orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik? Untuk pertanyaan ini, mungkin Mbak Yasida bisa menjawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya Syahril. Jadi menjadi warga negara yang cerdas dan baik memang sangat penting karena itu membawa banyak manfaat bagi kita dan masyarakat secara umum. Ketika kita peduli dan bertanggung jawab terhadap negara dan sesama, kita ikut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan menjadi warga negara yang cerdas, kita dapat memahami isu-isu penting, membuat keputusan yang tepat, dan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Kemudian jika orang lain tidak peduli untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, hal itu dapat berdampak negatif pada masyarakat. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian seseorang dapat menyebabkan ketidakstabilan, ketidakadilan, atau bahkan konflik. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang atau individu untuk memahami pentingnya peran mereka sebagai warga negara yang cerdas dan baik agar dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkembang. Sekian dari pendapat saya. Oke, terima kasih Yasida atas pendapatnya. Untuk pertanyaan ini, apakah ada anggota lain yang ingin memberikan tanggapannya terkait pertanyaan ini ataupun terkait jawaban yang telah diutarakan oleh Yasida? Silakan. Mungkin Yeni atau Syahla mau memberikan pendapat. Ya, saya setuju dengan jawaban dari Yazida. Karena kan menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu akan sangat memberi banyak keuntungan, baik bagi diri sendiri maupun masyarakat dan negara secara keseluruhan. Nah, ada beberapa manfaat untuk diri kita sendiri, yaitu kehidupan yang lebih baik. Nah, warga negara yang cerdas dan baik umumnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam dalam hidup, memanfaatkan peluang yang tersedia dan melindungi diri dari ketidakadilan, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan berkontribusi pada komunitas dan terlibat dalam proses demokrasi. Warga negara yang cerdas dan baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera untuk semua. Serta dampak negatif jika orang lain tidak peduli itu akan membuat kurangnya partisipasi dan ketidakpedulian warga negara dapat menghambat kemajuan dan pembangunan bangsa. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan kerusakan lingkungan. Oke, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Yeni atas pendapatnya. Lalu mungkin Fitri bisa menambahkan. Untuk dari saya sebenarnya dari dua jawaban yang disampaikan oleh Yasida dan Yani sudah membantu menjawab pertanyaan bagaimana mengapa kita harus menjadi warga negara yang baik dan cerdas, karena emang itu penting banget bagi kita Indonesia, karena jika kita pintar dan cerdas dan baik itu kita bisa dapat berpikir kritis terhadap isu-isu politik dan isu-isu yang ada di Indonesia contohnya, dan juga memudahkan kita dalam mencari informasi yang bisa terkait dengan isu dengan hal-hal yang ada di suatu negara tersebut. Begitu dari saya.
Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri atas pendapatnya. Sekarang mungkin Syahla bisa memberikan pendapatnya juga. Eh, Tadi sudah dijawab ya dari tiga anggota yang lain tentang bagaimana kita bersikap agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Saya hanya menambahkan itu yang terakhir adalah untuk yang penting untuk diingat bahwa perubahan itu kita mulai dari diri sendiri. Jadi dengan menjadi warga negara yang cerdas dan baik, kita udah membuat langkah positif yang banyak untuk diri sendiri dan masyarakat, terlepas dari bagaimana orang lain bertindak. Itu aja. Oke, terima kasih atas masukannya yang sangat luar biasa, Syahla. Sekarang Brilian, apakah ingin menyampaikan pendapatnya juga? Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya. Jadi keempat jawaban teman saya tadi sudah sangat bagus ya. Apalagi pendapat saya yang terakhir membuat langkah positif terlepas dari apapun. Dan menurut saya menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu sangat penting karena kita bisa mendapatkan kontribusi yang positif untuk bangsa dan negara ini, serta kita bisa bermasyarakat dengan baik, tidak ketinggalan zaman di lingkungan bermasyarakat. Terus juga kita bisa mendapatkan keamanan serta kesejahteraan. Terus juga tadi yang dibilang sama Yeni, kalau kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, serta yang paling penting itu benar kata Syahla bahwa pribadinya kita itu menjadi fondasi dasar untuk untuk menjadi alasan utama atau dasar untuk kita bermasyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Sekian pendapat dari saya. Baik, terima kasih Brilian atas pendapatnya. Dan juga saya juga ingin menambahi bahwa memang eh, menjadi warga negara yang cerdas dan baik itu sangatlah penting, terutama untuk kemajuan negara Indonesia ini ya. Karena eh, dengan kita menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas itu bisa membuat kita menjadi berpikir lebih kritis sehingga kita bisa berpikir lebih baik gitu, bukan hanya kita jadi bisa memikirkan sebab dan juga akibat dari perbuatan kita untuk waktu-waktu yang akan datang gitu. Jadi bukan hanya sekedar melakukan, tapi juga memikirkan dampak, apakah akan memberikan dampak yang baik dan juga buruk kepada kita sendiri, masyarakat, dan juga negara Indonesia ini. Dan juga jika kita tidak bisa menjadi warga negara yang cerdas dan baik, maka ya kehidupan kita ini bisa jadi akan menjadi kacau gitu ya, karena kita jadi tidak memikirkan apa-apa lagi, dan juga kita seperti meninggalkan moral karena kita menjadi warga negara yang tidak baik. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman atas jawaban pertanyaan untuk nomor satu ini. Sekarang kita akan berpindah ke pertanyaan nomor dua. Untuk pertanyaan nomor dua ini yaitu solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kewarganegaraan berikut. Yang pertama adalah kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Lalu yang kedua adalah krisis moral yang dialami anak muda di era digital, dan ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Baik, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dimulai dari Syahla. Apakah ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Saya ingin memberikan pendapat bagi poin yang nomor satu tentang kesenjangan keadilan sosial di Indonesia. Jadi saya akan menyebutkan dua poin di sini yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pengembangan infrastruktur dasar. Uh, untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya sebagian kecil yang kaya saja. Jadi uh, tumbuh keadilan di negara ini dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut. Yang kedua, itu ada pengembangan infrastruktur dasar, yaitu pembangunan infrastruktur agar masyarakat-masyarakat di pelosok itu juga terkena pertumbuhan pengembangan infrastruktur gitu. Jadi pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik itu harus diperhatikan, terutama di daerah yang memprihatinkan untuk meningkatkan akses masyarakat ke fasilitas dasar.
Jadi harapannya dengan pengembangan infrastruktur dasar tumbuh keadilan sosial di Indonesia ini. Baik, terima kasih Syahla atas pendapatnya. Mungkin Yesida ingin menambahkan pendapatnya. Untuk pendapat saya, mungkin saya akan menambahkan contoh ya. Untuk mengatasi kesenjangan keadilan sosial di Indonesia ini, langkah pentingnya termasuk peningkatan akses pendidikan dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Seperti program-program pemerintah yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi itu juga perlu ditingkatkan. Nah, sebagai contohnya, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program beasiswa dan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Selain itu juga program pelatihan keterampilan dan peningkatan akses ke pasar kerja juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Cukup. Terima kasih Yesida atas pendapatnya. Mungkin Yeni bisa memberikan pendapatnya juga. Ya, untuk pendapat saya kurang lebihnya sama seperti yang sudah dijabarkan oleh pendapat dari Syahla dan Yasida. Untuk kesenjangan keadilan sosial yang meningkatkan pemerataan pada bidang ekonomi itu dapat dilakukan dengan memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Nah, untuk selanjutnya, membuka lapangan pekerjaan yang layak dan memberikan upah yang adil, serta melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat seperti UMKM dan PKH. Udah itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yeni atas pendapatnya. Mungkin Brilian ingin memberikan pendapatnya juga. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan memberikan beberapa pendapat. Saya setuju dengan pendapat dari Yesida dan Syahla dan Yeni tentang bagaimana cara solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di negara ini gitu. Terutama kesenjangan keadilan sosial itu mungkin bisa dengan peningkatan akses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan. Karena kan seperti yang kita tahu bahwa tidak semua wilayah atau daerah di Indonesia itu mendapatkan akses pendidikan dan kualitas kesehatan yang baik ya. Jadi dengan harapan untuk mengurangi kesenjangan sosial itu di bidang ekonomi itu bisa pemerintah memperluas akses dari pendidikan dan kesehatan. Lalu penguatan ekonomi dan pedesaan untuk memberantas kemiskinan serta memberikan beberapa jaminan seperti KIP atau kartu prasejarah, BPJS, serta penyusunan ulang anggaran supaya anggarannya itu lebih merata dan lebih terbuka di masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Brilian atas pendapatnya. Sekarang Fitri, apakah ingin memberikan pendapatnya juga? Ya, untuk solusi kesenjangan keadilan sosial di Indonesia itu penting. Lebih penting itu yang akses. Karena tidak semua bagian daerah Indonesia itu memiliki akses yang bagus. Seperti contoh daerah A, aksesnya sangat bagus, jalan rata, apa pembagian ini hal ini rata. Sedangkan di daerah yang sebelahnya itu nggak rata, kayak jalan yang berlubang, terus akses jalan akses pendidikan yang kurang. Jadinya dari saya itu yang penting itu akses, karena kita sebagai warga itu ingin semuanya itu rata aksesnya, biar tidak ada kesenjangan, biar tidak ada naik turun, ada yang dari A, ada yang atas, ada yang bawah, itu kita harus rata semuanya. Jadi ya, kesenjangan keadilan sosial itu yang paling penting akses untuk Indonesia. Begitu. Terima kasih Fitri atas pendapatnya. Lalu di sini saya juga ingin menambahkan pendapat saya sendiri, di mana solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkan di pertanyaan tadi, menurut saya itu kembali lagi ke pertanyaan yang utama, yaitu dengan adanya masyarakat yang cerdas dan juga baik. Karena kembali lagi, bagaimanapun untuk menciptakan solusi yang untuk
menyelesaikan masalah yang disebutkan tadi, kita membutuhkan warga negara yang memiliki kecerdasan dan juga kebaikan, agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberikan solusi terhadap masalah itu bisa dilakukan gitu. Jadi menurut saya keberadaan warga negara yang baik dan juga cerdas itu sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ini. Bukan hanya permasalahan yang sebelumnya disebutkan tadi, namun juga permasalahan-permasalahan lain yang mungkin sebelum-sebelumnya itu belum terselesaikan dan mungkin akan datang masalah lain di masa depan gitu. Untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan warga negara yang baik dan juga cerdas. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman atas komentar dari pertanyaan tersebut. Lalu kita berpindah ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu ada bagian krisis moral yang dialami anak muda di era digital. Nah, itu bagaimana kita bisa eh, menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin Syahla bisa mulai memberikan pendapatnya. Nah, untuk hal ini saya ingin memberi pendapat, yaitu ada 3 poin yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah pendidikan moral dan etika. Pendidikan moral dan etika itu kan tentu harus diajarkan kepada anak sedini mungkin ya. Jadi itu adalah kewajiban dari mungkin tenaga pendidik, baik pendidikan di rumah maupun pendidikan formal itu di sekolah. Pendidikan moral dan etika itu harus diberikan anak muda untuk meningkatkan kesadaran dan nilai-nilai moral yang seimbang dengan teknologi. Yang kedua itu ada pengawasan dan pemantauan. Setelah melalui pendidikan moral dan etika itu kan harus di diseimbangkan ya, agar pendidikan itu tidak hilang dari anak tersebut, yaitu ada pengawasan dan pemantauan. Pemerintah dan orang tua itu harus memantau dan mengawasi anak muda di real life maupun di dunia maya untuk mengurangi risiko terpapar informasi negatif. Dan yang ketiga itu sejalan dengan era digital ya, ada pengembangan keterampilan digital. Anak muda itu harus dilatih untuk memiliki keterampilan digital yang seimbang dengan moral dan etika sehingga mereka dapat menggunakan teknologi secara bijak. Itu juga berkesinambungan dengan pengawasan dan pemantauan itu juga. Jadi keterampilan digital itu juga harus diawasi dan dipantau oleh orang tua dan tenaga pendidik, bisa guru dan yang lainnya. Itu saja pendapat dari saya. Oke, terima kasih Syahla atas pendapatnya. Lalu mungkin Yeni mau memberikan pendapat. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya sama dengan pendapat dari Syahla. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada krisis moral yang dialami anak muda di era digital itu mungkin bisa dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini melalui pendidikan formal dan informal, serta juga memanfaatkan teknologi digital untuk edukasi teknologi dan pengembangan budi pekerti. Dan juga meningkatkan literasi digital itu bisa dengan memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan bijak, serta meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying dan konten negatif lainnya, serta mendorong anak muda untuk menjadi kreator konten positif dan yang inspiratif. Oke, itu saja dari saya. Oke, terima kasih Yeni. Lalu mungkin Fitri mau memberikan pendapat. Ya, solusi krisis moral dalam anak muda di era digital kan sekarang kan zaman udah canggih ya. Bahkan anak kecil aja tuh udah punya HP di usia yang masih sangat kecil. Bahkan TK itu udah punya HP. Nah, kami sebagai apa orang terdekat atau mungkin keluarga bisa mengasih edukasi kepada anak-anak terkait internet, terkait teknologi bahwa anak-anak itu harus dipantau terus supaya dia tidak melenceng ke arah-arah digital yang negatif, misalnya kayak apa pornografi, terus kekerasan di dunia maya, pembulian. Kita tuh sebagai apa orang terdekat atau keluarga itu harus memantau terus setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur. Terus juga penekanan pada nilai-nilai kejujuran. Jadi di era digital ini kita tuh harus jujur banget, nggak boleh adanya kebohongan. Walaupun di era digital sekarang kan banyak tuh oknum-oknum yang salah, tapi mereka tuh nggak jujur. Jadi
kita sebagai anak muda itu harus jujur walaupun itu salah. Walaupun itu salah dan kita kalah. Kita tuh harus jujur terhadap sesuatu di era digital sekarang. Seperti itu. Baik, terima kasih Fitri atas pendapatnya. Lalu karena keterbatasan waktu, mungkin kita langsung saja bergerak ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu solusi tentang ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme. Untuk hal ini, apakah Yasida ingin memberikan pendapatnya? Baik. Untuk mengatasi ancaman generasi muda terhadap radikalisme dan terorisme, penting untuk memberikan pendidikan tentang yang pertama toleransi, kemudian ada dialog antar agama dan pemahaman yang mendalami mengenai bahaya radikalisme. Selain itu, pembentukan komunitas yang inklusif dan mendukung juga dapat membantu mencegah pemuda itu terjun ke dalam paham radikal. Dengan pendekatan pencegahan yang melibatkan pendidikan, sosialisasi, dan dukungan komunitas diharapkan dapat mengurangi ancaman radikalisme dan terorisme yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Sebagai contohnya, program-program pendidikan yang mendorong pemahaman antar agama, dialog, dan kerjasama antar budaya dapat membantu mengurangi ketegangan dan kesalahpahaman yang dapat memicu radikalisme. Selain itu, pembentukan kegiatan-kegiatan sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan toleransi di antara pemuda juga dapat menjadi langkah yang efektif dalam menanggulangi ancaman radikalisme dan terorisme di kalangan generasi muda. Cukup. Terima kasih Yasida atas pendapatnya. Lalu Brilian, apakah ingin menambahkan? Menurut saya sependapat dengan Yasida bahwa di zaman sekarang banyak sekali orang terjerumus dalam radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, pentingnya setiap individu itu memiliki bekal seperti pendidikan dan kesadaran. Pendidikan itu sangat penting untuk kita tidak terjun ke dalam radikalisme dan terorisme, karena itu kan semua bentuk penyimpangan ya. Dan juga kesadaran diri kita kalau itu tuh salah. Oleh karena itu perlu kita memupuk pengetahuan melalui pendidikan formal, baik informal, serta kita harus sering mencari informasi atau literasi di media sosial. Apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali informasi yang kita dapat temui dengan mudah di media sosial. Oleh karena itu, sebagai anak muda di zaman sekarang harus memiliki pendidikan dan kesadaran serta kemauan yang lebih tinggi dibandingkan era sebelumnya, serta kesejahteraan sosial juga penting serta ekonomi, karena beberapa orang yang terjerumus dengan radikalisme dan terorisme mengalami problem di bagian ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Serta pencegahannya itu bisa melalui intervensi sosial seperti menyediakan intervensi sosial baik itu yang individu maupun sosial yang teridentifikasi berisiko, termasuk seperti konseling, pendampingan yang bersifatnya itu private dan preventif. Lalu pengawasan serta deteksi setiap dini, kayak ada tanda-tanda nggak sih awal radikalisme di sekolah maupun komunitas. Jadi kalau misalnya ada, sadari dan dijauhi. Seperti itu sih. Terima kasih. Terima kasih Brilian atas komentarnya. Baik, mungkin cukup sekian kegiatan diskusi kelompok kami pada hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia ini, baik permasalahan yang ada sekarang dan juga yang akan datang, itu dibutuhkan warga negara yang cerdas dan juga baik, di mana hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan yang layak dan juga mengedukasi masyarakat agar untuk mengetahui betapa pentingnya untuk menjadi warga negara yang baik dan juga cerdas. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kelompok kami.
Saya mewakili saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jika mungkin ada kesalahan mulai dari tutur kata dan juga sebagainya, kami mohon maaf. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahril dan teman-teman semuanya atas waktu dan partisipasinya.